Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, di antara poin-poin pembahasan al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir, adalah tentang beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Yang ini merupakan muqaddimah hari kiamat. Tanda-tanda ini sering dikenal dengan asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama membagi kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra, kecil, dan kiamat kubro, besar. Kiamat sughra alias kiamat kecil disebut juga kematian. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi dan sebagian ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamatnya. Karena dia telah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Maka sebelum tiba kiamat kubro, kiamat yang besar, maka akan tiba kepada kita kiamat sughra, yaitu kematian. Kemudian yang kedua, kiamat kubro alias kiamat besar, yang ini merupakan hari berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Jamaah rahimakumullah, di antara hikmah Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai peringatan kepada hamba-hambanya bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Karena waktu terjadinya hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang mengetahui terjadinya kiamat kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kata Allah taala, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat nomor 42 sampai 44. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa orang-orang musyrik itu bertanya tentang kapan terjadinya kiamat dalam rangka untuk mengejek Nabi. Kalau bahasa kita, kalau memang benar kiamat itu ada, kapan terjadinya? Dan itu pertanyaan itu sering diulang-ulang oleh orang musyrik dalam rangka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh para ulama tafsir, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah tentang kapan terjadinya kiamat. Maka disebutkan, fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau menyebutkan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Maka dari itu, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Begitu pula malaikat Jibril pun tidak tahu. Padahal malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Namun meskipun demikian, beliau tidak mengetahui sama sekali kapan terjadinya hari kiamat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, kekasih Allah, juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan tanda-tandanya saja. Makanya dengan adanya tanda-tanda hari kiamat, kita menjadi semakin yakin bahwasanya hari kiamat itu ada. Hari kiamat itu pasti terjadi.
Karena tanda-tanda yang disampaikan Nabi SAW itu benar-benar nampak ada. Sehingga kalau bahasa kita, wong tanda-tanda kiamat saja yang disampaikan Nabi itu benar terjadi, apalagi kiamatnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, tanda-tanda hari kiamat itu ditinjau dari jaraknya kepada waktu tibanya hari kiamat, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil masih jauh dari terjadinya hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda besar hari kiamat menunjukkan bahwa masa-masa itu sudah sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Hanya saja para ulama mengatakan di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu memiliki keanehan yang luar biasa dan tidak wajar. Seperti turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari arah barat. Ini merupakan suatu tanda-tanda yang tidak wajar, tanda-tanda yang aneh. Dan sebagian ulama mereka mengumpulkan tanda-tanda hari kiamat menjadi sebuah tulisan, seperti kitab yang berjudul Asratus Sa'ah, ya, karya Syekh Yusuf Al-Wabil. Beliau mengumpulkan sekitar 50 sampai 60 tanda-tanda kecil hari kiamat. Baik jamaah rahimakumullah, sekarang kita bahas satu persatu tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Kita mulai dari membahas tanda-tanda kecil hari kiamat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanda-tanda kecil hari kiamat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang telah terjadi. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi. Yang ketiga, tanda-tanda yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang pertama, tanda-tanda yang telah terjadi. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang telah terjadi adalah satu, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini telah terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, sambil mengisyaratkan 2 jari beliau. Ini dalil bahwasannya diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kecil kiamat. Dan ini sudah terjadi. Yang kedua, wafatnya Nabi SAW. Jadi salah satu tanda kecil hari kiamat adalah wafatnya Nabi SAW. Dan kejadian ini pun telah terjadi. Nabi SAW telah wafat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hitung 6 tanda-tanda kiamat.
Kemudian kata beliau salah satunya mauti, tibanya kematianku. Kemudian yang ketiga, terbelahnya bulan. Ya, di antara mukjizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Jadi bulan yang kita lihat sekarang ini di zaman Nabi SAW pernah terbelah menjadi dua. Ini adalah mukjizat yang besar, mukjizat yang luar biasa. Dan ini disaksikan oleh mata-mata orang kafir Quraisy ketika itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, seluruh dunia, orang-orang yang berada di seluruh dunia ini bisa melihat kejadian ini, yakni bulan terbelah menjadi dua. Ya, sehingga kalau seandainya sudah ada penduduk di Indonesia ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melihat bulan itu juga akan menyaksikan bahwasanya bulan terbelah menjadi dua. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat nomor 1. Kata Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'ah wa in syaqqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ayat ini menjelaskan bahwa hari kiamat sudah dekat dengan ditandai terbelahnya bulan. Dan hal ini pun sekali lagi telah terjadi pada masa Nabi SAW. Kemudian di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi yang berikutnya, penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, kata beliau, wa antaral hufatal uratal alat ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang lagi miskin menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dan fenomena ini sudah terjadi. Dan kata para ulama, kemungkinan besar ini terjadi di daerah-daerah Arab. Kalau kita berbicara tentang keadaan Arab Saudi dan juga negara-negara di Uni Emirat Arab sekitar tahun 70 sampai 80, mereka orang-orang Saudi dan orang-orang Arab itu bukan negara yang kaya dulunya. Banyak dari penduduk mereka itu adalah orang-orang Arab Badui, yang diantara mereka adalah pekerjaannya sebagai penggembala kambing. Tiba-tiba pada sekarang ini, zaman sekarang ini, mereka punya hotel, punya bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan bangunan yang tertinggi yang ada di dunia ini itu ada di Dubai. Ya, bangunan tinggi itu dikenal dengan Burj Al Khalifah. Dulu mereka itu orang-orang Arab Badui yang pekerjaannya setiap hari menggembala kambing, menggembala onta. Mereka dulunya miskin. Namun sekarang tiba-tiba mereka jadi orang kaya raya semenjak minyak bumi ditemukan. Sekarang mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ini adalah bukti nyata bahwa apa yang disampaikan Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kecil hari kiamat benar-benar terjadi. Nyata di depan mata kita ini. Ini sekarang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin dulu
Ketika orang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, masih menunggu kapan terjadinya ini. Ini orang Arab ini kapan bangun bangunan tinggi. Namun sekarang kita menyaksikan itu. Dan ini sudah terjadi. Kemudian di antara tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, yaitu adalah terjadinya peristiwa perang Siffin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta yaktatila fi'atan fayakuna bainahuma maqtalatun 'adimah da'wahuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga ada dua kelompok besar yang saling perang. Maka antara keduanya terjadi kematian yang besar. Seruan keduanya adalah sama. Saya kisahkan secara singkat bagaimana terjadinya perang Siffin tersebut. Sebagaimana diketahui bahwasannya sahabat Utsman bin Affan ini terbunuh secara zalim pada tahun 35 Hijriah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwa sahabat Utsman akan terbunuh. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkanlah ia, yakni Utsman, untuk masuk menemuiku dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Ma'aha bala'un yusibuh. Hanya saja akan ada ujian musibah yang menimpa beliau. Ibnu Umar berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah, ujian. Famarra rajul, lalu lewat seseorang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqtalu fiha hadal muqanna'u yauma idzin madluman." Orang yang menutup wajah ini akan terbunuh, didolimi pada fitnah tersebut. Qala, ya, maka Ibnu Umar mengatakan, "Fanadartu faida huwa Utsman." Aku pun melihat orang tersebut ternyata adalah Utsman. Nabi juga pernah berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, inna Allaha azza wa jal asa ayulbisaka qamisan." Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan memakai jubah kepadamu. Fa in aradakal munafiqun ala hul'i fala ta'lu hatta talqani. Maka jika orang-orang munafik ingin agar engkau menanggalkannya, maka janganlah engkau tanggalkan hingga engkau bertemu denganku. Yaitu maksudnya sahabat Utsman akan memakai baju kekhalifahan, yaitu akan menjadi Amirul Mukminin, dan akan datang orang-orang munafik memaksa Utsman untuk melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Karena wasiat Nabi SAW inilah, ketika para provokator memberontak meminta Utsman untuk melepaskan jabatannya sebagai khalifah, maka Utsman tidak mau. Kan terjadi huru-hara itu di zaman Utsman itu. Pemberontak meminta Utsman segera meletakkan jabatan khalifah, tapi Utsman gak mau. Kenapa Utsman gak mau? Utsman gak mau karena perintah Nabi SAW. Dan akhirnya beliau dibunuh. Ketika Utsman wafat, maka kekhalifahan ini berpindah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu pusat pemerintahannya ada di Madinah. Singkat cerita, setelah terbunuhnya Utsman,
radhiyallahu anhu, maka walinya Utsman yang dikepalai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut agar para pembunuh sahabat Utsman ini segera dikisos. Ya. Ini Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Kata Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Melainkan dengan suatu alasan yang benar, illa bil haq, dengan alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Sehingga walinya Utsman yang dikepalai Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuntut agar pelaksanaan kisos segera ditegakkan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain. Menurut beliau, karena pembunuh Utsman ini sangat banyak, sampai ribuan orang, maka untuk melakukan proses penangkapan dan kisos, ya ini mau tidak mau kondisi negara harus stabil dulu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya pandangan, tidak bisa ini kondisi negara sedang kacau gini. Ini kalau langsung segera orang-orang yang ribuan orang yang bunuh Utsman ditangkap terus dikisos, nanti akan semakin kacau. Maka ditunggu dulu, menurut Ali ditunggu dulu sampai negara ini stabil, baru ditangkap, ditegakkan kisos. Maka akhirnya Ali meminta Muawiyah untuk membaiat Ali terlebih dahulu. Ketika itu Muawiyah menjadi gubernur Syam. Namun Muawiyah tidak mau membaiat Ali sampai Ali mengkisos para pembunuh Utsman terlebih dahulu. Nah, inilah yang menjadi peperangan di antara kedua kelompok tersebut. Keduanya berijtihad ingin mencari kebenaran kan? Yang Muawiyah ingin agar segera ditegakkan kisos, yang membunuh Utsman segera ditangkap di kisos. Yang Ali bin Abi Thalib menunda sampai negara ini benar-benar stabil. Ya, tapi kata para ulama, sebenarnya yang betul lebih condong kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ini kisah secara ringkas tentang perang Siffin. Dan itu sudah terjadi, dan ini tanda-tanda kecil kiamat. Lihat, Nabi SAW menyampaikan tentang perang Siffin ini ketika beliau masih wafat, ketika beliau masih hidup. Dan mungkin jarak antara beliau menyampaikan hadis tersebut dengan terjadinya perang Siffin mungkin masih beberapa tahun. Dan terjadi. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang perang Siffin dan itu terjadi, maka kita yakin bahwa ketika Nabi SAW menyampaikan tibanya hari kiamat juga akan terjadi. Ketika Nabi menyampaikan tentang hari kebangkitan pasti terjadi, tentang alam barzakh pasti terjadi. Baik, kemudian di antara tanda-tanda kecil kiamat yang berikutnya adalah munculnya Khawarij. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ya'ti fi akhir zaman qaumun, akan datang di akhir zaman suatu kaum yang muda, hudatsaul asnan, ya, sufahahul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, yamrukuna minal islam kama yamruku sahmu
minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa innama laqitumuhum faqtuluhum. Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang muda, yang bodoh. Mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan buruan. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kaum Khawarij. Munculnya Khawarij ini merupakan dampak dari perang Siffin. Jadi ketika perang Siffin semakin berkobar dan korban semakin banyak berjatuhan sampai puluhan ribu, Pak. Akhirnya sebagian mereka meminta agar perang dihentikan. Lalu akhirnya pun perang dihentikan. Lalu mereka sepakat untuk mengadakan perundingan di kesempatan yang lain, di mana kelompok Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin al-As. Yang keduanya ini disebut al-hakaman, dua hakim. Rupanya ketika itu muncullah kaum Khawarij yang menganggap menyerahkan urusan darah kepada dua hakim ini, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As, termasuk bentuk berhukum kepada selain Allah. Akhirnya mereka mengkafirkan semua orang yang setuju dengan keputusan dua hakim ini. Termasuk mereka sampai mengkafirkan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dan itu kan sampai sekarang, Pak. Orang Khawarij kan begitu, Pak. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, orang-orang yang melakukan dosa besar kekal di neraka. Mereka juga mengkafirkan pemerintah-pemerintah yang dolim. Ini berbahaya, Pak. Kaum Khawarij ini, Pak. Akhirnya kaum Khawarij ini diperangi oleh Muawiyah. Dan sekali lagi, kaum Khawarij ini juga sudah muncul. Dan akan ada sampai akhir zaman, sampai sekarang ini. Ideologi, pemikiran orang-orang Khawarij sampai sekarang masih ada. Baik, kemudian di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang berikutnya, penghalalan sutra bagi kaum laki-laki. Kemudian juga penghalalan khamr. Ini tanda-tanda kecil kiamat yang ini sudah terjadi. Sudah muncul orang-orang yang mereka berusaha menghalalkan sutra. Muncul orang-orang yang berusaha menghalalkan khamr. Kemudian juga di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi, munculnya orang yang menghalalkan zina. Bahkan pada zaman sekarang ini ada sebagian orang yang bukan hanya menghalalkan zina, tapi menghalalkan homoseksual. Presau Bapak Ibu homoseksual, LGBT. Dan terus terang Bapak Ibu, kelompok LGBT ini yang mereka suka sesama jenis ini, mereka sedang berupaya keras menyerang negeri-negeri Islam agar mereka mendapatkan tempat di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, jadi bukan hanya mereka sebarkan di negeri-negeri orang-orang kafir, tapi mereka juga sebarkan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka hati-hati Pak, Bu. Hati-hati. Jangan sing punya anak hati-hati, dipantau betul Pak. Karena saya pernah punya pengalaman yang mengejutkan Pak. Ini sebagai pembelajaran.
Ini bukan berarti jenengan kemudian takut memasukkan anak ke pondok, enggak. Tapi kalau masukkan ke pondok juga hati-hati. Ada seseorang yang menitipkan anaknya, berencana menitipkan anaknya di pondok pesantren saya. Pondok pesantren Babul Jannah di Salam. Karena memang pondok pesantren saya itu fokusnya tidak seperti pondok-pondok yang lain. Kalau pondok-pondok yang lain kan mungkin targetnya bisa bahasa Arab, ya kan? Bisa hafal Al-Quran gitu ya. Kalau pondok saya tidak. Pondok saya itu pondok untuk memberi bekal-bekal dasar kepada anak-anak yang dia itu sebenarnya pengen mondok ning pondok ora tahu, bukan pondok-pondok yang nopo sing kayak gitu ya, tahfidz gitu. Sehingga target tahfidznya itu lulus 3 juz ya, tapi mungkin ya. Yang paling penting akidah mereka benar, akhlaknya baik, kemudian ibadah mereka juga sesuai tuntunan Nabi. Dan yang lebih penting lagi mereka dikasih keterampilan di jurusan-jurusan itu. Nah, akhirnya ini dipindah ke tempat kami. Dulu pernah mondok di pondok tahfidzul Quran. Wah, bacaan Al-Quran ini bagus sekali. Saya sampai terheran-heran dengan anak ini kan. Bagus sekali. Nah, ketika dia baru 1 hari di pondok pesantren saya, habis taklim, habis subuh, jadwal saya ngajar kitab ke anak-anak. Itu dia menemui saya, Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan sesuatu ke jenengan. Apa? Saya itu enggak seperti yang Pak Ustadz sangka. Kan Pak Ustadz menyangka saya itu orang baik. Pak Ustadz menyangka saya itu orang yang bacaan Al-Qurannya bagus. Pak Ustadz menyangka saya itu begini-begini kan. Karena saya memang menyangka anak itu demikian, Pak. Saya itu Pak Ustadz punya kelainan suka sesama jenis. Saya pertamanya enggak percaya, Pak. Mungkin ini anak ini mau ngarang-ngarang cerita. Sampai saya itu benar-benar percaya manakala dapat kesaksian langsung dari bapaknya. Jadi bapaknya itu sudah tahu kalau anaknya punya kelainan tersebut. Dengan harapan dimasukkan pondok saya mau berubah. Nah, saya bilang ya dibawa pulang aja Pak, nanti jadi virus kan. Dia itu sampai ngomong, Ustadz saya itu kalau satu asrama dengan laki-laki, saya itu ngempet Ustadz. Ngempet apa saya katanya kan gitu. Ya pengen sekali melakukan hubungan dengan sesama laki-laki. Waduh, saya ngeman-eman santri saya, jadi rusak nanti. Ini penghafal Al-Quran, Pak. Bahkan yang lebih mengejutkan, Pak, dia cerita, kakak kelas saya di pondok dulu, Pak Ustadz, itu melakukan hubungan liwat. Tahu hubungan liwat? Hubungan lewat dubur di kantor pondoknya katanya. Rusak dah. Kok nggak ada Ustadz yang mantau? Kata dia, ini pengasuh. Jadi ustadz-ustadznya itu hanya datang ke pondok kalau pas ngajar saja Ustadz. Jadi kalau siang sampai nanti malam itu hanya kegiatannya sholat. Ya, bukan hanya tempat pengajaran, Pak, tapi yang paling penting adalah tempat pengasuhan dan pendidikan, Pak. Jadi seorang pengasuh pondok, seorang ustadz itu dia bukan hanya mengajar di kelas, Pak, tapi yang penting adalah mendidik, mengasuh. Dan ini yang paling berat, Pak. Kalau hanya sekedar mengajar itu saya katakan mudah, Pak. Tapi ngasuh, didik itu yang paling berat. Karena kalau ngasuh didik berarti dia harus 24 jam mantau. Nanti kalau ada anak yang keliru dipanggil, dinasihati, ditegur. Kalau ada anak yang begini dinasihati, ada yang begini, wah ini paling berat, Pak. Itu paling berat. Ya. Maka hati-hati jamaah rahimakumullah dari homoseksual ini, ya. Karena inilah yang menjadikan sebab kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dikasih hujan batu. Bahkan kata para ulama tafsir, hujan batunya itu sudah ditandai oleh Allah. Sehingga seandainya ada kaumnya Nabi Lut yang sedang berpergian meninggalkan negerinya kaum Nabi Lut, akan terkena batu itu dan mereka mati semuanya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali membahas
tanda-tanda kecil ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo kami persilahkan. Bismillah. Monggo kalau ada. Ada yang mau tanya? Ye, monggo. Tafadhol Pak Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leka Ustaz. Nggih. Pertanyaan. Namun nomor dia pada mau konang. Nggih. Nawi kalau gue ikut bersama matur Pak Arman. Nggih.